Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam presentasi bisnis plan sanitari, pertama saya akan menjelaskan tentang bisnis profile dari sanitari itu sendiri. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada bulan Maret lalu muncul sebuah virus baru di Indonesia, yaitu coronavirus atau yang biasa kita sebut dengan virus COVID-19, yang mana pada saat ini sudah bulan ke-7 kita melaksanakan kuarantin secara mandiri di rumah masing-masing, dan pembelajaran juga dilakukan secara jarak jauh. Namun tanpa kita sadari bahwa kasus COVID-19 di Indonesia teruslah meningkat. Seperti data di atas yang saya ambil dari covid19.go.id, dengan meningkatnya kasus corona di Indonesia juga menyebabkan beberapa dampak pada masyarakat, khususnya di industri kesehatan. Pasti teman-teman juga udah gak asing sama berita-berita di atas, yang mana beberapa waktu yang lalu Indonesia sempat mengalami kelangkaan barang baku seperti hand sanitizer, alkohol, terus masker dan lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu, mulai banyak industri yang memproduksi hand sanitizer serta masker, dan tanpa dipungkiri mereka laku keras di pasaran. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah semua hand sanitizer tersebut aman dan juga membawa dampak baik kepada tubuh kita? Dari beberapa penelitian dan observasi yang telah dilakukan oleh tim kami menemukan bahwa tidak semua orang cocok dalam menggunakan hand sanitizer. Nah, begini teman-teman, tanpa kita sadari bahwa hand sanitizer juga memberikan dampak kepada tubuh kita, dan tidak hanya dampak positif yang mereka bawa, namun juga dampak negatif. Mungkin hal tersebut tidaklah terlalu besar, namun bagi beberapa orang itu cukup mengganggu. Seperti contohnya adalah kulit kering dan mengelupas, itu sering sekali dirasakan oleh pengguna hand sanitizer yang terlalu banyak. Kulit melepuh, beberapa orang yang memiliki kulit sensitif juga mengalami hal tersebut, merasa pusing, dan bau alkohol yang menyengat, sehingga mereka tidak nyaman dalam menggunakan hand sanitizer. Tapi tenang aja teman-teman, karena dari kelompok kami menyediakan suatu solusi untuk permasalahan tersebut, khususnya bagi kamu yang memiliki kulit sensitif. Kami menawarkan sanitary hand sanitizer, yang mana sanitary adalah produk hand sanitizer yang mengandung tea tree oil dan juga lavender oil yang berguna untuk menjaga kelembapan kulit kita dan juga ramah untuk kulit yang sensitif. Nah, sanitary ini diambil dari bahasa Yunani yang artinya membersihkan, yaitu dari kata sanitizer sendiri. Yang kedua adalah adanya setengah lingkaran di atas huruf S, yang mana itu menandakan sebagai tameng yang menjaga tubuh kita dari kuman-kuman yang akan menyerang kita. Dan untuk busur-busur panah berwarna kuning hitam yang siap menerjang setengah lingkaran tersebut diibaratkan sebagai kuman-kuman yang siap menerjang kesehatan kita dan tubuh kita kapan aja teman-teman. Dan tulisan hand sanitizer hanya untuk mempertegas bahwa kita memproduksi suatu produk hand sanitizer. Nah, sanitari juga memiliki nilai tambahan loh teman-teman, seperti 1. Tidak lengket di kulit, 2. Terdapat tea tree oil dan lavender oil untuk menjaga kelembapan dan wangi yang juga menenangkan. Jadi pusing gara-gara bau alkohol, bye-bye, udah gak ketemu lagi. Yang ketiga adalah dikemas dalam wadah yang unik dan juga berbeda, yang mana poin ini akan dijelaskan lebih lanjut pada section berikutnya. Dan yang terakhir adalah cocok untuk semua kalangan, baik yang kulitnya sensitif juga bisa memakai produk sanitari ini, dan juga harganya sangat terjangkau. Selanjutnya yaitu section 2 mengenai the market. The market adalah proses manajemen yang mengarah ke strategi pemasaran dengan tujuan pemasaran yang dapat dilaksanakan sesuai koordinasi yang telah dibuat pada business plan. Pada the market business plan memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah customer. Target pasar kami adalah untuk semua kalangan, tidak ada batasan umur untuk membeli produk kami, yaitu hand sanitizer. Dapat dilihat pada tabel di atas,
ada segmenting dan targeting yang terdiri dari jenis kelamin, usia untuk semua kalangan, lalu tempat tinggal kami fokuskan pada perkotaan, lalu gaya hidup, higienis, healthy lifestyle, dan status sosial untuk semua kalangan. Lalu untuk positioning, menjual hand sanitizer yang dibutuhkan dan disukai untuk semua kalangan yang selalu untuk mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Poin berikutnya yaitu market size. Permulaan dalam penjualan produk kami memperkirakan antara 5 hingga 10%. Dengan awalan penjualan produk kami memfokuskan untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Setelah itu, produk akan dijual ke daerah tempat tinggal kami masing-masing. Lalu, poin berikutnya yaitu competition. Akan banyaknya pesaing pada masa pandemi dalam menjual produk hand sanitizer. Sehingga kami memiliki solusi dalam menjualkan produk kami pada masa pandemi ini. Produk yang akan kami jual memiliki inovasi dan cara pemakaian yang unik untuk menarik daya pikat pembeli. Untuk poin terakhir yaitu sales projection. Untuk perkiraan proyeksi penjualan, kami mengambil perkiraan waktu dalam penjualan kami dalam 4 minggu. Telah dijabarkan pada tabel di atas, untuk periode penjualan memiliki 4 minggu dengan perkiraan jumlah produk yang terjual. Pada minggu pertama, perkiraan penjualan produk yaitu 10 pieces, minggu kedua 15 pieces, lalu minggu ketiga 18 pieces, dan minggu keempat 25 pieces. Proses pembuatannya yaitu hand sanitizer dengan menggunakan kadar alkohol 70% dicampurkan dengan essential oil. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi beberapa lembaran pads. Nah, contoh kemasan yang akan digunakan nanti itu seperti ini. Sanitari mengenalkan produknya dan memasarkan produknya di sosial media dan e-commerce. Bisa dilihat contohnya di sini. Jika di sosial media yaitu di Instagram dan Facebook. E-commerce ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Di atas ini merupakan struktur organisasi dari bisnis kami. Lalu ada job desk yang pertama adalah CEO, di mana bertugas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan pada bisnis, dan ada keuangan yang bertugas untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi proses penganggaran pada bisnis. Selanjutnya ada penjualan yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengawasi semua aktivitas penjualan pada bisnis. Yang keempat ada produksi yang bertugas dalam bertanggung jawab dan mengkoordinasikan jalannya produksi produk. Dan yang terakhir ada marketing yang bertanggung jawab atas membranding dan pemasaran produk bisnis. Financing. Yang pertama adalah financing strategi. Modal berasal dari pemilik dan pemodalan dalam bentuk saham. Jika bisnis ini mengalami keuntungan, maka pembagiannya dalam bentuk dividen berdasarkan persentase modal yang awal disetorkan. Namun, jika mengalami kerugian, maka modal akan dibalikan sebesar 100%. Kedua adalah cash flow. Pada cash flow yang paling dipentingkan adalah keuntungan. Untuk proyeksi keuntungan 4 minggu dapat dilihat bahwa pada minggu pertama mendapatkan keuntungan sebesar Rp97.050. Pada minggu kedua adalah Rp145.576. Pada minggu ketiga adalah Rp174.691. Pada minggu keempat adalah Rp242.626. Dari proyeksi keuntungan 4 minggu ini dapat dilihat bahwa keuntungan dari bisnis ini akan meningkat secara terus-menerus. Marketing. Pertama adalah marketing plan. Perencana pemasaran dari bisnis kami menggunakan Instagram sebagai medianya, di mana akan ditampilkan video yang menunjukkan inovasi pada produk kami mulai dari pengemasan dan penggunaannya. Kedua, advertising dan promotion plan. Pada video juga akan ditunjukkan bahwa penggunaan produk kami cukup menggunakan 1 lembar pad sehingga tidak menimbulkan aroma alkohol yang menyengat. Dan juga produk kami menggunakan essential oil sehingga menimbulkan aroma yang menenangkan.